Sebelumnya marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 30 Juni 2023, hari Jumat. Dalam rangka retret 10 hari yang diselenggarakan oleh pihak PATVDH Makassar Malino, ya. Kita juga ada di villa ini di Malino. Hari ini adalah penutupan, ya, hari penutupan. Nah, mereka request Owada. Owada itu tahu? Apa arti Owada? Kalau di Winaya itu ada dua istilah, satu Owada, satu Anusasaka, ya, Anusasana. Owada artinya nasihat sebelum melakukan. Tapi kalau Anusasana itu adalah nasihat setelah ada terjadi pelanggaran. Nah, jadi ini Owada artinya nasihat sebelum terjadi pelanggaran, ya. Nah, Owada hari ini mau tentang apa? Bante cuma mau ya supaya kalian tetap menjaga batin kalian, ya, karena itulah yang paling bermanfaat di dunia ini. Itulah yang akan menjaga kalian. Latihan ini, batin yang terampil ini yang akan menjaga kalian di dalam kehidupan ini, juga di dalam samsara. Buddha di Anguttara Nikaya menjelaskan di dunia ini ada 4 jenis orang. Yang satu punya mata, kedua mata. Mata ada kanan dan kiri, ya. Nah, kedua matanya bagus. Yang satu lagi, orang kedua, mata kanannya bagus. Yang satu lagi, orang ketiga, mata kanan tidak bagus, mata kirinya bagus. Yang keempat, tidak punya mata. Nah, mata di sini Buddha, yang dimaksudkan oleh Buddha adalah mata kebijaksanaan. Seseorang yang punya dua mata, kanan kirinya bagus, artinya mata kebijaksanaan duniawinya bagus dan kebijaksanaan adi duniawinya bagus, artinya kebijaksanaan spiritual bagus. Nah, maksudnya gimana? Mata kebijaksanaan duniawi itu adalah keterampilan kalian bermata pencarian, terus bersosialisasi, membina hubungan dalam masyarakat, edukasi, ya. Semua kesuksesan duniawi, kalau kita punya keterampilan untuk mendapatkan itu adalah mata kebijaksanaan duniawi, Buddha bilang. Terus yang berikutnya adalah mata kebijaksanaan spiritual. Ini fungsinya apa? Seseorang yang memiliki kebijaksanaan seperti ini, dia tahu bagaimana melakukan kebajikan dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bagaimana berdana dengan baik, bagaimana menjalankan moralitas dengan baik, bagaimana bermeditasi, dan semua kebajikan lainnya. Dia terampil. Kalau memiliki keterampilan itu disebut sebagai orang yang memiliki mata kebijaksanaan yang spiritual, ya. Kebijaksanaan spiritual yang baik. Nah, orang yang memiliki kedua mata yang baik, ya, Buddha bilang dia akan bahagia tidak hanya di kehidupan ini, tapi juga
di dalam samsara. Mata kebijaksanaan duniawi kalau dimiliki tapi tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, maka orang tersebut akan bahagia di kehidupan ini saja. Di kehidupan ini sebagai manusia dia akan sukses, ya. Tapi karena tidak memiliki kebajikan atau kebijaksanaan dalam melakukan kebajikan, masa depannya tidak pasti. Di dalam samsara akan bahagia atau tidak pasti. Jadi begitu juga jika hanya memiliki mata kebijaksanaan spiritual saja, pintar melakukan kebajikan, ya. Tapi tidak pintar dalam hal-hal duniawi juga apa? Di kehidupan ini mungkin tidak begitu bahagia. Tapi di kehidupan mendatang dan di dalam samsara bahagia, semua berjalan mulus, ya. Nah, yang tidak punya mata sama sekali ini harusnya dihindari. Tidak pintar dalam kehidupan duniawi, juga tidak pintar dalam perihal spiritual. Nah, orang seperti ini Buddha bilang menderita tidak hanya di kehidupan ini, tapi juga di dalam samsara. Nah, oleh sebab itu kalian di sini tidak diajarkan untuk kepintaran duniawi, ya. Tapi kalian diajarkan untuk kepintaran spiritual. Nah, oleh sebab itu batin yang terampil, yang pintar dalam melakukan kebajikan seperti ini, yang batin yang mudah dikendalikan seperti ini sangat bermanfaat. Sebetulnya tidak hanya di kehidupan ini, setiap kali kalian bertemu dengan masalah, kalian juga akan merasakan manfaatnya di dalam samsara. Samsara kalian akan lebih pendek. Jadi setiap kalian melakukan kebajikan, lakukan aspirasi untuk terbebas dari samsara, maka kebajikan itu akan memperpendek samsara kalian, ya. Seberapa kalian berusaha, begitu juga pasti tidak akan buang-buang waktu, pasti tidak akan sia-sia. Buddha bilang, siapa yang berlatih sedikit, mendapat sedikit. Siapa yang berlatih banyak, mendapat banyak, ya. Latihan ini tidak pernah sia-sia. Jadi kalau kalian sudah berlatih banyak, tentunya nanti di dalam samsara latihannya akan semakin mudah. Nah, di kehidupan ini juga dari retret ke retret yang berikutnya, kalian pasti akan merasa ya setiap retret ada kemajuan. Kecuali setiap retret kalian tidak berusaha, nanti makin bingung setiap retret, ya. Makanya setiap retret kembangkanlah ya pemahaman yang baik bagaimana mengembangkan kebajikan-kebajikan ini. Setiap retret belajarlah bagaimana batin ini supaya lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih mudah fokus, gitu. Nah, nanti retret-retret berikutnya kalian jadi makin matang, makin maju. Nah, setelah retret jangan ditinggal di tempat retret. Tapi waktu pulang kembangkanlah juga. Setidaknya pertahankan. Nah, kalau bisa 1 hari setengah jam, misalnya sebelum tidur atau setelah pulang kerja, sudah selesai pekerjaannya, nah, sudah mandi, nah meditasi. Batin akan tenang karena apa? Tidak ada pekerjaan lagi. Nah, itu menutup hari dengan meditasi itu adalah kebiasaan yang baik, ya. Nah, kalau bisa setengah jam minimal, ya. Tapi kalau sudah rasanya makin enak, silahkan ditambah, sangat dianjurkan ya kuantitasnya. Nah, nanti mau membuka hari juga dengan meditasi, ya, bangun tidur, cuci muka, minum air, meditasi sebentar, 15 menit, 30 menit, ya. Nah, membuka dan menutup hari dengan kondisi batin yang tenang seperti ini, hidup kalian akan lebih berkualitas, ya. Juga dengan batin yang berkualitas seperti ini, semuanya pasti juga akan semakin berkualitas. Kehidupan di dalam keluarga semakin harmonis karena apa? Batinnya semakin terkendali. Kehidupan di kantor, kehidupan di tempat pekerjaan pasti akan lebih lancar karena emosi lebih terkendali. Setiap kali mengambil keputusan, keputusannya juga diikuti dengan batin yang tenang.
ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Bagi yang masih belajar juga, kalian akan merasakan pikiran mudah fokus, mudah belajar, ya. Lebih tenang, lebih mudah fokus. Nah, akhirnya nanti juga mendapatkan kesuksesan-kesuksesan duniawi. Jadi spiritual yang baik mendapatkan kesuksesan duniawi. Juga kesehatan lebih baik, ya. Zaman sekarang banyak sekali penyakit dari batin. Yang belum sakit pun fisiknya jadi sakit karena batinnya sakit. Kalau sudah ada penyakit dengan batin yang sakit, ya, maka ya penyakit fisiknya. Nah, untuk semangat aja, ya, Bante juga ingin mengutip dari Ahara Sutta. Ya. Nah, di Ahara Sutta, ya, ahara artinya makanan. Tapi bukan kita mau bahas tentang kuliner di sini. Ya. Kita mau memahami bagaimana kondisi batin seorang arahat. Karena apa? Kalau kita jelas tentang tujuan yang kita akan capai, ya, maka usaha yang dikerahkan pun juga akan dikerahkan dengan benar dan efektif, ya, efisien. Jadi tidak ada usaha yang salah, ya. Nah, bagaimana kondisi batin seorang arahat menurut Ahara Sutta? Sang Buddha menjelaskan, ya, memang ada beberapa jenis makanan. Kalau menurut Sang Buddha, makanan tidak hanya yang masuk ke mulut saja untuk tubuh, tapi juga ada makanan batin. Contohnya kesadaran, ya. Kenapa? Karena apapun yang disadari oleh batin, ya, di dalam batin itu objek akan semakin jelas. Jadi semakin berkembang besar. Ya. Nah, kenapa disebut sebagai ahara? Karena dia sifatnya adalah sekali masuk, ya, dia berkembang biak, menyebar ke seluruh tubuh, gitu kan? Sama seperti makanan, jadi nutrisi, badan jadi kuat, ya, berkembang. Nah, begitu juga kalau kita menyadari sesuatu, winyana, kesadaran. Nah, objek yang sudah tersadari itu pasti akan semakin jelas dan akan muncul proses-proses batin berikutnya setelah kontak dengan objek. Ya. Oleh sebab itu kesadaran juga disebut sebagai ahara oleh Buddha. Ya. Nah, Buddha waktu menjelaskan ahara sebagai makanan, Buddha kasih perumpamaan. Ya. Oh sorry, ini bukan Ahara Sutta namanya, ya, Mangsupama Sutta. Ya. Putta Mangsupama Sutta. Jadi perumpamaan daging anak sendiri. Nah, jadi waktu Buddha menjelaskan bagaimana kita harus makan, perenungannya pada saat kita makan, ya, itu seperti suami istri dan satu anaknya, anak putranya, ya, masih kecil. Nah, itu dalam perjalanannya susah. Bayangkan kayak mau menyeberangi gurun pasir gitu. Jadi harus bawa bekal, bawa minum. Nah, tapi bekal nggak cukup, habis di tengah jalan. Minum juga udah habis. Bagaimana bertahan hidup hanya untuk melalui perjalanan yang sulit ini? Akhirnya terbersit dalam pikiran si bapak. Selalu bapak yang disalahin, ya. Kalau mama dia nggak tega, ya. Nah, bapaknya berpikir, kalau kita korbankan ini anak, setiap hari kita sedikit demi sedikit makan dagingnya, ya, kita kalau selamat dari gurun pasir ini, maka akan bisa punya anak lagi, ya. Jadi mengorbankan satu daripada 3 nyawa hilang sama sekali. Nah, itu pikiran lelaki, ya, logis, ya. Kalau wanita dia nggak tega, ya, nggak bisa. Tapi akhirnya ya udah ikut aja suami. Jadi anaknya dibunuh, dikorbankan, setiap hari cuma makan sedikit demi sedikit, ya, daging dari anak itu. Nah, akhirnya benar, ya, lolos dari gurun pasir. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang tua makan tubuh anaknya hanya untuk mempertahankan diri sendiri. Kadang kita berpikir egois banget, ya, hanya untuk diri sendiri gitu. Nah, tapi apakah dia mau
apakah dia bisa menikmati daging anaknya setiap kali dia makan? Nggak bisa, dia nggak bisa menikmati. Tapi mau nggak mau harus makan supaya apa? Bisa bertahan hidup. Nah, Buddha mengajarkan kita waktu ya kita makan itu bukan untuk wisata kuliner. Jadi benar-benar setiap kali kita makan itu untuk ya mensupport kehidupan ini. Hanya untuk melalui perjalanan yang sulit ini, satu kehidupan demi kehidupan yang lain, berharap bahwa dengan menggunakan kendaraan ini, yaitu badan fisik ini, kita bisa berlatih akhirnya terbebas dari perjalanan ini, menghentikan perjalanan ini. Jadi kita makan supaya tidak perlu makan lagi. Kita makan supaya semuanya bisa selesai. Bukan makan untuk makan lagi, untuk cari yang lebih keren lagi, yang lebih mahal lagi, yang lebih wah lagi makanannya ya, bukan. Tapi benar-benar untuk cuma hanya sekedar bertahan dan mendukung latihan. Nah itu perihal makanan. Nah perihal batin gimana? Buddha kasih perumpamaan seperti kalau orang kriminal ya, terbukti bersalah, lalu dihukum. Katanya setiap hari itu dihukum 3 kali. Hukumannya apa? Ditusuk tombak. Ditusuk tombak ya. Jadi pagi ditusuk tombak sekali. Ya. Terus siang hari ditusuk tombak sekali. Malam hari ditusuk tombak sekali. Nah ada yang kriminal paginya tergantung tingkat keberatnya, seriusnya kriminal dia. Jadi ada yang pagi itu 10 kali ditombak, siang 10 kali ditombak, malam 10 kali ditombak, total 30 kali ditombak. Nah Buddha bertanya kepada para biku, bagaimana kira-kira rasanya menurut kalian ditombak? Ditombak sekali saja Buddha itu udah sakit, apalagi 10 kali, apalagi 30 kali sehari gitu ya. Nah terus Buddha juga bilang, begitu juga ya para biku, winyana, kesadaran. Arahat itu sama sekali tidak ada hasrat untuk ya memiliki winyana ini. Jadi memiliki winyana seolah-olah seperti ditombak. Ya. Kalian bisa bayangkan, kita tidak pernah berpikir bahwa kesadaran ini begitu melukai kita. Begitu rasanya tidak nyaman. Oleh sebab itu kalian apa? Berpikir. Nah, karena kalian tidak melihat bahayanya berpikir juga, kalian pun tidak merasa bersalah pada saat berpikir, atau tidak merasa bahwa berpikir itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Nah juga kalian tidak pernah merasakan bahwa berpikir adalah sebuah penderitaan, tapi si arahat melihatnya bahwa berpikir atau kesadaran kontak dengan objek apapun itu adalah penderitaan. Nah oleh sebab itu mereka akhirnya apa? Enggak ada hasrat sama sekali perihal kesadaran. Mau kesadaran yang bajik, ya tentu yang tidak bajik lebih menderita lagi. Tapi yang bajik pun juga enggak mau lagi. Terus kesadaran jhana juga enggak mau lagi. Kesadaran arupa jhana juga enggak mau lagi. Maka oleh sebab itu mereka bisa melepaskan semua kemelekatan terhadap semua jenis kesadaran. Akhirnya apa? Ya udah, lepas semua kotoran batinnya. Akhirnya habis kehidupan itu tidak akan lahir lagi. Nah terus juga salah satunya ya phasa. Ya, phasa juga adalah ahara. Buddha bilang ya seperti makanan. Kalau terjadi kontak, maka segala sesuatu itu akan berkembang biak. Ya, semakin banyak. Nah dari kontak muncullah bentuk-bentuk pikiran yang lain. Ya, ini makanan batin kontak. Ya. Nah jadi Buddha memberi perumpamaan kontak seperti seekor sapi. Ya. Seekor sapi
dikulitin. Nah kayak kita misalnya, kita bayangin, kita nggak punya kulit. Apa yang terjadi? Dokter paling tahu. Apa dok? Membusuk ya. Membusuk. Terus kalau kita punya kulit ya, kita masih pingin sentuh sesuatu yang halus, yang empuk, yang nyaman. Ya. Tentunya yang kasar kita udah nggak mau lagi, ya. Yang kasar nggak mau lagi. Yang bikin kita tidak nyaman, kita tidak mau lagi. Terlalu panas nggak mau, terlalu dingin nggak mau, ya. Nah jadinya kontak di sini ya, tidak hanya kontak dengan objek-objek yang bisa menimbulkan kotoran batin, tapi juga kontak, semua kontak. Waktu kita nggak punya kulit lagi, mau kontak dengan kain yang paling halus di dunia ini pun rasanya apa? Perih. Mau bersandar di dinding pun juga perih. Mau berbaring perih, berdiri perih, kemana pun juga perih. Tiup angin pun perih. Ya enggak? Nah jadi arahat merasa seperti itu. Kontak dengan apapun itu adalah sebuah penderitaan. Makanya kadang-kadang arahat maunya masuk ke nirodha samapati namanya. Di mana batinnya itu tutup. Tutup artinya sama sekali tidak ada batin. Nah ini adalah sebuah pencapaian yang kadang-kadang meskipun arahat itu berlatih sudah jadi arahat ya, tapi waktu berlatih itu dengan jalur hanya wipasana saja yang kemarin kita bahas ya. Nah cuma setelah jadi arahat kadang-kadang mereka masih mau latih samatha bhawana. Ya, untuk apa? Untuk apa arahat sudah nggak ada kerjaan? Mau punya jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu untuk masuk ke nirodha samapati ini. Untuk menghentikan semua proses batin. Jadi semua batinnya stop waktu itu seperti benda mati. Jadi tubuhnya aja diem gitu. Tapi masih ada kehangatan. Ya. Nah itu ya maksimum 7 hari bisa berdiam seperti itu. Ini nirodha samapati. Arahat atau anagami katanya. Yang punya jana 8 yang bisa masuk ke sana katanya. Nah jadi arahat juga merasakan semua kontak itu melelahkan gitu. Semua kontak itu membawa penderitaan. Nah coba kita renungkan. Kita masih jauh kali. Kita masih pengen kontak, masih pengen makan ya, yang enak, kontak yang lembut, yang nyaman ya. Terus pikiran yang baik ya. Kita masih pingin. Jadi hasrat itu masih jauh nih, belum bisa kita tinggalkan. Nah tapi setidaknya kalau kita punya gambaran gitu, oh arahnya tuh ke sana, bahwa kita tuh mau melepas semuanya, semua-muanya. Nggak cuma kesenangan terhadap indera saja, dari makanan, dari sentuhan, dari penampakan yang bagus, dari wangi yang bagus ya. Juga kontak atau kesenangan yang timbul, yang muncul dari memiliki pasangan, kesenangan yang muncul dari memiliki keluarga, apakah itu orang tua atau adik kakak ya, atau anak sendiri, kesenangan yang muncul dari kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan teman, kesenangan yang muncul ya dari pujian, penghormatan, pelayanan ya. Nah, atau kesenangan dari melakukan kebajikan. Loh, bukankah baik Bante melakukan kebajikan? Iya betul. Bukankah kebajikan merupakan juga penyebab untuk mencapai nibbana, terbebas dari samsara? Betul, dia hanya sebab saja. Tapi kita tidak boleh melekat dengan dia. Kalau kita melekat dalam melakukan kebajikan, kita hanya mengumpulkan kebajikan demi kebajikan untuk melakukan kebajikan lagi. Nah, kalau kita mengumpulkan kebajikan hanya sekedar untuk melakukan kebajikan yang baru, maka kita tidak akan berhenti. Samsara ini akan terus ada lagi, ada lagi. Kehidupannya ya tentu bagus terus karena apa? Semua banyak kebajikan. Tapi bagaimanapun tidak bisa berakhir samsara ini. Ya harus dapat kebajikan lagi, hasil ya, wipaka, kama
dari kebajikan-kebajikan itu. Makanya kadang disebutkan bahwa untuk mencapai nibbana kita harus menghancurkan kebajikan berikut ketidakbajikan. Ya, kebajikan pun juga perlu dihancurkan. Ya, seorang arahat waktu mencapai tingkat kesucian, ya, arahat itu maga, menghancurkan tidak hanya kotoran batin saja. Ya, kalau secara lengkap penjelasnya adalah juga menghancurkan kebajikan-kebajikan yang berpotensi untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Ya, semua kebajikan itu sudah mandul. Ya. Nah, tapi yang terjadi apa? Masih hidup kan? Belum, nggak langsung mati kan ya? Nah, semenjak menjadi arahat juga tidak lagi melakukan kebajikan yang baru, kadang masih melakukan namaskara kepada Buddha, tetap mengajarkan dhamma, tapi itu enggak akan menjadi sebuah kebajikan. Namanya kiriya, hanya berfungsi saja. Itu udah seperti tugas mereka gitu ya. Nah, makanya kalau yang sebagai umat awam kalau mencapai arahat ya, sebetulnya enggak ada tugas. Jadi biasanya katanya meninggal hari itu juga. Tapi kalau menjadi arahat sebagai samanera, sebagai biku ya, nah karena masih ada tugas untuk sasana kontribusinya, ya, maka dia nggak akan mati. Tapi setiap kali apa yang dilakukan nggak menjadi sebuah kama baik yang baru, itu hanya berfungsi saja, fungsional namanya. Nah sampai nanti parinibbana udah selesai, ya, nggak ada lagi kebajikan yang berbuah. Nah meskipun kita ya belum seperti itu, kita pelan-pelan, jadi tahu dong ya tugas kita, PR kita. Kalau kita mau ke sana, kita setidaknya tahu jadi apa yang perlu kita lakukan. Sedikit demi sedikit ya, tergantung seberapa desakan spiritualnya, seberapa prioritas untuk terbebas dari samsara, itu kita bisa cicil. Ya. Tapi tentunya kalian memiliki aspirasi mulia kalian masing-masing ya. Kalian mau jadi sama Sang Buddha, Bante bilang sadhu, sadhu, sadhu. Kalian mau jadi paceka Buddha juga sadhu. Kalian mau jadi arahat juga sadhu. Kalian nggak mau jadi arahat, kalian mau banyak-banyak berbuat bajik, terus menikmati samsara. Menikmati samsaranya Bante nggak bilang sadhu, tapi melakukan kebajikannya Bante bilang sadhu, sadhu, sadhu. Ya. Nah, jadi sebetulnya nggak ada yang salah ya. Kalau saya punya aspirasi seperti ini, benar nggak Bante? Nggak salah juga. Semua bergantung pada kecenderungan batin masing-masing, prioritas hidup masing-masing. Yang penting kalau itu masih sesuatu yang baik, ya, apapun itu juga tidak bersalah, tidak tercela namanya. Ya. Nah, jadi ada mungkin yang mau bebas dari samsara, ada yang tidak mau bebas dari samsara, tapi mau banyak melakukan kontribusi untuk Buddha Sasana, mau banyak melakukan kebajikan, ya. Nah, apapun itu, semoga semua aspirasi luhur kalian tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu, nibbana sa pacaya hotu.